Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Rantau Bayur. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Ki Hajar Dewantara menitik beratkan pendidikan itu adalah sebagai tempat yang membuat bahagia para peserta didik. Salah satu semboyan yang dia gunakan yaitu Ingarso Somtulodo, Ingmadia Mangunkarso Handayani. Saya memandang dan berpandangan bahwa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan adalah bagaimana Ki Hajar Dewantara menitik beratkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada anak. Pendidikan harus berpihak pada anak. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tidak lain adalah upaya menghambakan diri pada anak. Sebentar kita tilik bagaimana potret pendidikan Indonesia pada masa kolonialisme, yang mana pada saat itu potret anak bangsa dipaksa untuk menjadi orang bodoh tanpa diberikan akses pendidikan, terkecuali hanya untuk kepentingan kolonialisme dan kapitalisme saat itu. Orang-orang hanya boleh belajar membaca, menulis, berhitung hanya untuk mendukung kepentingan tuan-tuan dan majikan-majikan mereka, bukan karena untuk mensejahterakan kehidupan kita sebagai bangsa yang terjajah. Bahkan, fase kedua, pendidik diperuntukkan hanya untuk mereka yang memiliki modal. Pendidikan hanya terbatas pada anak-anak pejabat. Pendidikan hanya untuk anak-anak bupati atau centang-centang Belanda saat itu. Ki Hajar Dewantara memposisikan perbedaan antara pengajaran dengan pendidikan. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan, yang mana pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup peserta didik. Kita juga bisa melihat bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara. Ia menganalogikan bahwa pendidikan adalah tempat peresmian benih-benih kebudayaan, yang mana benih kebudayaan itu ketika disemai, dirawat, dijaga, dan ditumbuh kembangkan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat agar berperan membentuk sebuah peradaban baru. Peradaban yang tidak akan meninggalkan identitas aslinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan masyarakat. Pendidikan juga diposisikan sebagai poros perubahan, poros pergerakan, yang berporos mengupayakan perbaikan tuntunan secara kontinuitas tanpa mengesampingkan keberagaman yang memang secara kodrat adalah sebuah keniscayaan. Mengapa dalam sudut pandang saya secara pribadi bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memang berorientasi pada anak, pada kepentingan anak, berpihak pada mimpi-mimpi anak, karena dari merekalah diharapkan tumbuh pohon besar, peradaban yang memiliki akar karakter yang kuat, kepribadian yang unggul, dan juga manusia-manusia yang beradab, berbudaya, dan menciptakan peradaban itu sendiri. Adapun menurut pandangan saya sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar sebagai murid, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang pembelajar, saya memandang bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah hal yang memang akan terus relevan dengan perubahan zaman, seperti apapun, baik di era kolonialisme saat ide-ide dicetuskan sendiri oleh Ki Hajar Dewantara maupun pada masa saat ini. Ki Hajar Dewantara memposisikan seorang guru sebagai penuntun yang bisa membantu persemian benih-benih kebudayaan yang akan menjadi cikal bakal peradaban, yang membangun karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan berperadaban. Sedangkan sebagai pelajar atau murid, saya memandang konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah konsep yang memang mengupayakan pendidikan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan yang berpihak pada anak, berorientasi pada kepentingan anak, dan tentunya memandang anak bukan lagi sebagai objek, tapi sebagai subjek dan peran utama dalam pendidikan. Hal ini tentu membahagiakan karena ketika kepentingan anak diakomodir oleh pendidikan, ruang-ruang belajar kita bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodrat kita masing-masing, tanpa harus dipaksa seragam. Sama dengan begitu banyak keragaman yang sejatinya itu adalah sebuah keniscayaan dan menjadi kekuatan tersendiri bagi pembentukan kebudayaan dan peradaban bangsa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara
dan saya berperan sebagai murid dan guru berdasarkan pandangan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.